Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwibina wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab Ibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai jam'ul jawab, kita ada salahnya. Silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami mohon izin bertanya kepada Abahnya Inaluda, bahasanya di sini ketika orang awam itu menanyakan apakah dalil itu berasal dari Al-Quran dan hadis saja. Nah, ketika kita itu menemukan dalil tentang kaulnya sahabat, yang di sini ada dalil dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, di sini menyatakan bahwasanya man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Yang di sini artinya itu barang siapa yang membelanjakan 1 dirham, baik berupa uang ataupun emas, untuk keperluan mengadakan pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi temanku di surga. Kemudian ada kaul juga dari Sayyidina Umar bin Khattab yang menyatakan bahwasanya man adma maulidin Nabi ilahir, yang artinya itu barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Nah, mungkin apakah bisa kaul-kaul dari sahabat ini yang bisa dijadikan landasan dalil? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan sangat istimewa dari mahasiswa UIN Syekh Wasil. UIN Syekh Wasil semester 6. Pertanyaan yang sangat istimewa, yaitu mengenai hujjah menggunakan al-sahabat. Boleh tidak
hujjah menggunakan al-syuhada dalam masalah mauludan atau acara mauludan syuhada Abu Jahal mengatakan siapa yang mau sedekah untuk acara maulud maka ia akan masuk surga menjadi temanku, atau awalnya sahabat Umar atau awalnya Sayyidina Ali. Sebelum memulai pembahasan jam'ul jawab, sebelum menjawab pertanyaan dari mahasiswa UIN Syekh Wasil, alangkah barokahnya, alangkah istimewanya, alangkah istimewanya memulai dengan rangkuman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, nazman jam'ul jawab. Lillahi hamdulillah yasalu samada yuzinu nisiyati man abda zaman tua jam'al jawami illati hawa usul al-fiqhi wa tirsyadi loncat mengenai definisi usul fiqh. Adilatul fiqhi al-usul al-mujmilah wa qila ma'rifatu ma yadullulah وَالطُّرُقُ الصِّفَاتَةِ وَمُسْتَقْبِلٌ وَارِثٌ فِيهَا الْأُصُولَ الْعَاقِلَ. Loncat mengenai pembahasan al-syuhada. Al-syuhada, ucapan syuhadatun Nabi, apakah bisa menjadi hujjah? Seandainya bisa atau tidak bisa, atau khilaf mana nazamnya.
mana nazaman jamul jawab mengenai al-syuhada. Mana nazaman jamul jawab mengenai al-syuhada. Al-syuhadi al-syuhadi laisa bihujjatin ala syuhadi. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jamul Jawab, beliau mengatakan al-syuhada indana laisa bihujjatin. Al-syuhada baik syuhada Sayyidina Umar atau syuhada Sayyidina Ali al-syuhadi laisa bihujjatin. Menurut al-syuhada laisa bihujjah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Imam As-Suyuti menggunakan redaksi, menggunakan lafaz as-syuhada? Ini adalah isyarat fi khilafun. Imam Suyuti menggunakan lafaz as-syuhada. Ini adalah isyaratun wa fihi khilafun. Ini sebagai isyarat bahwa dalam permasalahan apakah al-syuhada hujjatun aw laisa bihujjatin. Sehingga dalam syarahnya nazam qauluhu wa ala syawami hidayatul hilaf. Ini adalah lafaz-lafaz yang melambangkan, yang mengisyaratkan dalam permasalahan al-syuhadi terjadi silang pendapat ulama. Dalam hal ini Jamul Jawab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan mas'alatun al-syuhadi ala-syuhadi ghayra hujjatin wifaqan wa adha ala ghayrihi. Dalam Jamul Jawab mengatakan bahwa mengenai masalah ini apakah al-syuhada itu hujjah, dalam hal ini terjadi khilafiyah, terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan laisa bihujjatin, satu kelompok mengatakan wa huwa hujjatun.
Lalu dalam permasalahan ini ada dua permasalahan. Yang pertama, al-syuhadat ala syuhadat, semisal ucapan Sayyidina Ali atau ucapan Sayyidina Abu Bakar, apakah bisa menjadi hujjah untuk Sayyidina Ali? Ini permasalahan yang pertama. Qaulun syuhadat ala syuhadat, dalam hal ini satu kelompok mengatakan tidak bisa menjadi hujjah. Dalam hal ini, dalam kitab Al-Ghanani, syarahnya Jam'ul Jawami, menampilkan alasan kenapa qaul syuhabi ala syuhabi laisa bihujjatin. Dalam syarahnya Jam'ul Jawami mengatakan bahwa secara ijma ulama memperbolehkan terjadinya khilaf antara satu syuhadat dengan syuhadat lain. Ini ijma diperbolehkan, sehingga muncul istilah satu syuhadat pendapatnya tidak sama dengan syuhadat yang lain, semisal mengenai masalah peperangan atau waqa'atul jamal, peperangan yang terjadi antara kelompok Aisyah, kelompok Sayyidah Aisyah dengan kelompok Sayyidina Ali. Ini ulama sepakat permasalahan khilaf bainal syuhadat ini hukumnya boleh, sehingga ulama ini mengatakan seandainya syuhadat yang syuhadat lain terjadi silang pendapat, ini secara ijma hukumnya adalah boleh, sehingga dalam masalah qaul syuhabi termasuk dzanni dengan sebab dzan, maka laisa bihujjatin. Sebab yang namanya hujjah itu harus al-qat'i, sehingga permasalahan kaum syuhada masuk dalam pembahasan Al-Kitab Al-Khamis. Al-Kitab Al-Khamis atau mengenai malaisa binasin wala ijma'in, dalil atau hujjah yang selain berupa Al-Quran, selain berupa hadis, fayadkhulu al-qiyas al-istisnai wal qiyas al-iqtirani
wal ilham wa qaulus syuhada. Mengenai qaulus syuhada ini terjadi silang pendapat. Lalu permasalahan yang kedua, apakah qaulnya syuhada untuk kelompok lain semisal tabi'in atau untuk kelompok zaman akhir semisal umat Islam yang tabi'in apakah boleh taklid mengikuti qaul syuhada? Dalam hal ini terjadi khilaf. Dalam persoalan ini ulama terjadi khilaf. Al-Asy'ari mengatakan dalam Jamul Jawami mengatakan tidak boleh taklid dengan qaulnya syuhada. Lalu Jamul Jawami menampilkan alasan kenapa tidak boleh. Alasannya karena pendapat syuhada mengenai masalah generasi yang mencatat ini terkadang menulisannya kurang jelas. Berbeda yang qaulnya a'immatul arba'ah. Berbeda dengan qaul a'immatul arba'ah. Qaulnya a'immatul arba'ah ini dalam pembukuan ini terjamin. Mengenai pembukuan itu terjamin. Berbeda dengan qaulnya syuhada. Sehingga dalam masalah ini ulama terjadi khilafiyah. Kelompok yang pertama yang termasuk qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh taklid dengan qaulnya syuhada sebab mengenai pencatatan penulisan tidak dijamin mengenai penulisannya atau mengenai penulisan ini tidak ada jaminan yang lengkap. Sehingga al-syuhada menurut qaul Imam Syafi'i al-jadid
Awalnya Imam Syafi'i al-Jadid ini tidak boleh taklid dengan qaul sahabat. Lalu kelompok pertama ini menampilkan alasan mengenai kenapa tidak boleh taklid dengan qaul sahabat. Kelompok pertama ini menjawab bukan masalah kualitas keilmuannya, tetapi permasalahannya adalah generasi sahabat mengenai pencatatan kebutuhan ini tidak rapi atau tidak dijamin kebenarannya. Ini salah satu alasan kelompok pertama. Lalu Imam Haramain menyatakan bahwa tidak diperkenankan bertaklid pada sahabat bukan karena mazhab sahabat kualitasnya sebawah imam mujtahid. Imam Haramain mengatakan tidak boleh bertaklid dengan qaul sahabat bukan masalah kualitasnya. Qaul sahabat di bawah kualitas a'immatul arba'ah, bukan masalah kualitasnya. Tetapi semata-mata karena mengenai penulisannya, kesohihan penulisan, kebutuhan ini tidak dijamin kebenarannya, atau mengenai kebutuhan tidak dijamin untuk kebenarannya. Ini alasan Imam Haramain. Sehingga amaqala Imamul Haramain alal man'i lirtifa'i syi'ah di madhabi Islam yudawwan bihilafi madhabi kulli minal a'immati arba'ah la linaqsi ijtihadi an ijtihadiyim. Alasan Imam Haramain tidak memperbolehkan bertaklid dengan qaul sahabat, alasannya adalah oleh al-Imam Haramain lirtifa'i syi'ah, karena tidak ada jaminan mengenai kebutuhan atau pencatatan dijamin valid atau dijamin tidak ada kesalahan. Berbeda bihilaf madhabi kulli minal a'immati arba'ah, berbeda dengan madhab a'immatul arba'ah yang generasi setelahnya mencatat dengan rapi sehingga ada jaminan kebenaran mengenai ucapan
a'immatu arba'ah. Lalu Imam Haramain menambahkan alasan la linaqsi ijtihadi an ijtihadihim. Persoalannya bukan masalah kualitas, tetapi masalah generasi setelah sahabat mengenai pencatatan kebutuhan ini kurang valid. Lalu seandainya al-sahabat tidak bisa untuk menjadi hujjah, lalu apa dalil mauludan? Apa dalil ahli sunnah mengatakan mauludan, acara mauludan? Mengenai hal ini, Syekh Alawi Al-Maliki dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa mengenai dalil mauludan ini dalilnya adalah hadis Nabi, yaitu Nabi saat berpuasa di hari Senin, lalu Nabi ditanya, untuk apa puasa hari Senin? Nabi menjawab, ini adalah hari saya dilahirkan. Sehingga mengenai peringatan mauludan, dalil yang sahih menurut Syekh Alawi Al-Maliki Mekah adalah hadis Rasulullah. Mengenai Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau menjawab, sebagai rasa syukur atau menghormati kelahiran. Rasulullah memperingati mauludan, beliau berpuasa. Beliau merasa bersyukur kepada Allah, sehingga bentuk syukurnya melalui puasa Senin. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki, Syekh Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Iqlam bi Fatawi A'immatul Islam haula maulidi sallallahu alaihi wasallam. Inna awalal muhtalifin bil maulud huwa sahibul maulud wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fil hadis as-sahih alladzi rawahu Muslim. Lama su'ila al-siyami yaumil isnaini
qala sallallahu alaihi wasallam laka yaumun wulidtu fiha Rasulullah saat berpuasa hari Senin, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, puasa Senin untuk apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, untuk memperingati, untuk menghormati kelahiran saya. Sehingga ini termasuk hadis sahih yang sehingga dalam usul fikih termasuk adalah masyhur syariah atau hujjah, termasuk hujjah sahihatun, masyhur syariah atau bahwa hujjah yang pertama adalah Al-Quran, lalu yang kedua adalah hadis. Lalu mengenai memperingati Maulid Nabi menggunakan hadis atau sunnah, wa huwa aqwalun Nabi wa fi'lun Nabi. Hadis atau sunnah yaitu ucapan Rasulullah, fi'lu Rasulillah, wa minha taqriru. Sehingga Syekh Maliki mengatakan hujjah yang qat'i atau dalil yang sahih mengenai mengadakan Maulid Nabi yaitu hadis Nabi mengenai Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, untuk apa puasa hari Senin? Wahai Rasulullah, untuk apa engkau puasa hari Senin? Beliau menjawab, hari Senin adalah hari yang dimuliakan. Hari Senin adalah hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga mengenai sejarah siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi, maka yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Maliki Al-Hasyami beliau mencoba menampilkan sejarah mengenai temannya Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Sultan Al-Muzaffar. Syekh Maliki mengenai sejarah pertama kali yang mengadakan Maulid
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bercerita mengenai sejarah ulama Syafi'iyah, ulama Asy'ariyah yang termasuk temannya, saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi, yang termasuk ulama ahli sunnah, yaitu Sultan Al-Muzaffar. Sultan Al-Muzaffar adalah santri-santrinya Imam Ghazali yang sangat peduli dengan Palestina. Pada tahun terjadinya peperangan Al-Hittin, beliau Sultan Muzaffar bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi menuju Palestina, menuju kelompok pasukan Salib yang ada di Palestina. Sehingga dalam Al-Bidayah wa Nihayah, santri Imam Ghazali ini semangat membela Palestina, sehingga dalam Bidayah wa Nihayah wa abana Al-Muzaffar, Sultan Muzaffar besertaan dengan temannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi bersama-sama menuju medan pertempuran yang dalam sejarah dinamakan Perang Hittin. Perang Hittin adalah peperangan yang menentukan umat Islam mengalahkan pasukan Salib, sehingga Imam Sultan Al-Muzaffar memenangkan dan mengalahkan pasukan Salib. Lalu dalam sejarah peperangan Hittin untuk mengusir pasukan Salib, Sultan Muzaffar memiliki kebiasaan mengadakan Maulid Nabi. Salahuddin maupun Sultan Al-Muzaffar dengan tawadhu, dengan merasa manusia yang penuh dengan kelemahan, mengadakan maulidan menghormati Rasulullah, sehingga Sultan Muzaffar ini selalu mengeluarkan biaya banyak sekali untuk mengadakan acara maulidan. Lalu tampil mengenai Sultan Muzaffar, tampil Imam Jalaluddin Asy'uti untuk memberikan informasi. Beliau mengatakan, wa ana ya'malu al-maulid asy-syarif fi Rabiul Awal.
Sultan Mudzaffar yang telah dicatat oleh Imam Suyuti. Beliau sering mengadakan mulutan untuk memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sultan Mudzaffar ini wa'ad zawajahu iyaha ahuha Sholahuddin, bahwa Sultan Mudzaffar ini setelah lama menjadi temannya Sholahuddin Al-Ayyubi, beliau menikahi saudara perempuannya Sholahuddin Al-Ayyubi yang memiliki nama Rabi'ah Khatun bintu Ayyub. Setelah lama berteman dengan Sholahuddin Al-Ayyubi, akhirnya Sultan Mudzaffar menikah dengan saudara perempuannya Sholahuddin Al-Ayyubi. Ulama ataupun sultan ataupun jenderal Sholahuddin dan Sultan Mudzaffar oleh Ibnu Ashir mengenai akhlakul a'immah. Imam Ibnu Ashir mengatakan, wa ana mutawazzi'an, Sultan Mudzaffar adalah manusia yang memiliki sifat tawadu. Ini sesuai ajaran Rasulullah. Lalu Sunniyan termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah, yuhibbu al-fuqaha, Sultan Mudzaffar adalah sultan yang memiliki sifat tawadu, yang termasuk sunniyan ahli sunnah wal jamaah, yuhibbu al-fuqaha, mencintai ahli fiqh, wal muhadditsina, dan mencintai ulama fiqh. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah mengenai akhlakul a'immah yang dimiliki oleh Sultan Al-Mudzaffar yang dicatat oleh Ibnu Ashir, salah satunya adalah Sultan Mudzaffar memiliki kebiasaan seperti Sholahuddin Al-Ayyubi, yaitu suka membangun pondok pesantren. Sholahuddin dan Sultan Mudzaffar ini adalah teman sejati yang memiliki akidah sama Asy'ariyah, memiliki madhab sama madhab Syafi'iyah, lalu memiliki kebiasaan sama, yaitu suka membangun pondok
pesantren dengan alasan dengan adanya pondok pesantren maka muncul santri-santri yang menjaga akidah Asy'ariyah, yang menjaga fikih Asy-Syafi'iyah. Lalu dalam Al-Bidayah wa Nihayah menampilkan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Sultan Al-Mudzaffar dan menampilkan, melukiskan tentang keberanian mental Sultan Mudzaffar dalam medan pertempuran. Wa abdana Mudzaffaruddin an syaja'ati yawma Hittin. Wa abdana lan mertelaaken sapa Mudzaffaruddin Sultan Mudzaffar an syaja'ati saking sifat pemberani yauma Hittin dalam hidore perang Hittin. Sultan Mudzaffar pada waktu perang Hittin beliau menampilkan keberanian, menampilkan kehebatan bertempur melawan musuh, melawan pasukan Saleh dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi besertaan yang Sultan Mudzaffar dengan membawa bendera Syafi'iyah, membawa bendera akidah Asy'ariyah melaju menuju medan tempur menghancurkan pasukan Saleh yang berani mencoba untuk menguasai Palestina. Inilah ulama-ulama Sunni yang selalu perhatian mengenai Palestina, sehingga para ahli sejarah mencatat bahwa ulama-ulama Sunnilah yang telah menjaga Palestina, walaupun banyak sekali ulama-ulama yang lain yang membela Palestina. Ibnu Katsir mencatat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Mudzaffar ini adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang peduli, yang mati-matian membela Palestina, sehingga dalam catatan Ibnu Katsir mengatakan wa abdana lan martelaaken sapa Mudzaffar Sultan Mudzaffar saja tahu sifat pemberani fi Hittin
dalam perang Hittin. Pada perang Hittin yang terjadi pada tahun 583, Sultan Salahuddin Tian Sultan Mustafa menuju medan tempur dengan niat lillahi ta'ala seperti harimau yang siap menelan mangsa. Sehingga dalam perang Hittin akhirnya yang muncul menjadi pemenang adalah kelompok Salahuddin atau kelompoknya Sultan Mustafa. Lalu mengenai mengatakan mauludan, Ibnu Asyir mencatat Sultan Mustafa mengatakan mauludan untuk mendapat barokah dari Nabi Muhammad supaya hajatnya terkabulkan, supaya mahabbah Rasul, volume mahabbah naik, sehingga Sultan Salahuddin dan Sultan Mustafa mengadakan Maulid Nabi. Ini dalam sejarah yang ditulis oleh Ibnu Asyir. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Asyir itu sesuai dengan tulisan para ahli sejarah. Sehingga mengenai pertanyaan apakah kaul sahabat bisa menjadi hujjah, dalam hal ini terjadi silang pendapat. Lalu mengenai mulutan, Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan yang pertama kali yang mengadakan mauludan atau memperingati kelahiran Nabi yang pertama kali adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan mengenai ilmu ada 3. Yang pertama ontologi, lalu epistemologi, lalu aksiologi. Aksiologi adalah tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah linaili ridallah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.